Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku, teman-teman para pejuang ASN. Kali ini kita akan melakukan simulasi ya, atau latihan soal untuk CPNS SKD ya, untuk TWK ya, kompetensi tes wawasan kebangsaan. Nanti akan ada sebanyak 25 soal yang akan kita simulasikan atau kita lakukan latihan soal ya. Nah, ini part 1 teman-teman. Jadi TWK ya, atau tes wawasan kebangsaan, ini berfungsi untuk menilai penguasaan dan pengetahuan peserta soal nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara. Jadi materi tes wawasan kebangsaan itu meliputi Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika ya, kemudian NKRI, kemudian sejarah Indonesia, nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara. Oke teman-teman, kita langsung simulasi masuk ke soal ya. Yang pertama, peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia, aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan disebut A. Norma agama, B. Norma kesusilaan, C. Norma kesopanan, D. Norma keadilan, atau E. Norma hukum. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang B teman-teman ya. Jadi kita lihat pembahasan. Norma kesusilaan yaitu norma atau peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia, aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan. Sehingga jawabannya benar adalah yang B. Selanjutnya, monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Negara yang menerapkan ideologi ini adalah A. Amerika Serikat, B. Australia, C. Brunei Darussalam, D. Rusia, atau E. Jerman. Jawabannya iya, jawabannya adalah Brunei Darussalam. Kita lihat pembahasan. Monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Saat ini masih ada banyak negara yang menganut paham monarki. Di antaranya adalah Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan lainnya. Jadi pusat kekuasaan tertinggi adalah raja yang memerintah dan segenap keturunannya. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya, secara harfiah, Pancasila itu diartikan A. 5 pedoman kebangsaan, B. dasar yang memiliki 5 unsur, C. 5 komponen penting, D. 5 unsur hidup manusia, atau E. falsafah yang memiliki 5 pedoman bernegara. Jawabannya iya, jawabannya benar adalah B ya teman-teman. Dasar yang memiliki 5 unsur. Kita lihat pembahasan secara harfiah. Pancasila itu diartikan sebagai dasar yang memiliki 5 unsur. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya, judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Janbi Kosakai, yaitu bahasa Indonesia Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945 adalah A. Lahirnya bangsa Indonesia, B. Kesaktian Pancasila, C. Lahir Pancasila, D. Pedoman hidup berbangsa, atau E. Falsafah hidup Pancasila. Jawabannya ya, jawabannya yang C teman-teman ya. Lahirnya Pancasila. Jadi kita lihat pembahasan ya. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Janbi Kosakai ya, dalam bahasa Indonesia BPUPK ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan ya, pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sambutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyoningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI tersebut. Oke, sehingga jawaban yang benar adalah yang C ya, lahirnya Pancasila. Selanjutnya, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Jawabannya
Iya. Jadi yang E teman-teman ya. Kalau kita lihat pembahasan, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-5. Silahkan teman-teman baca tab MPR nomor 1 MPR 2003. Jadi jawaban yang benar adalah ke-5. Selanjutnya, tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara yang dinamakan A. Panitia 8, B. Panitia 9, C. Panitia Lencana Negara, D. Panitia Pembangunan, atau E. Panitia Lambang Negara. Jawabannya, ya jawabannya yang C teman-teman ya. Kalau lihat pembahasan, tanggal 10 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonderpartofolio Sultan Hamid II ya, yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara. Sehingga yang benar C. Panitia Lencana Negara. Selanjutnya, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam A. Sidang PBB, B. Konferensi Asia Afrika, C. Sidang Kabinet RIS, D. Kraton Kadriah Pontianak, atau E. Konferensi Meja Bundar. Jawabannya, ya jawabannya yang C ya, pada Sidang Kabinet RIS atau RIS ya. Jadi pembahasannya rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet RIS ya pada tanggal 11 Februari 1950. Jadi jawabannya yang benar C ya, sidang Kabinet RIS. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang 45 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat ya. Rechtsstaat tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau Matsstaat. Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus A. berdasarkan pemerintah, B. berdasarkan hukum, C. mengacu pada kebutuhan, D. merujuk pada kepentingan, atau E. menuruti keinginan penguasa. Jawabannya yang B teman-teman ya. Kita lihat penjelasan. Dalam penjelasan Undang-Undang 45 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat ya, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau Matsstaat. Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus berdasarkan hukum. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Segala sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum. Hal ini sesuai dengan pasal Undang-Undang 45. A2, B3, C1, D5, atau E4. Jawabannya ya, yang benar adalah jawabannya yang C. Pembahasan pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Oke, lanjut. Terbentuknya negara melalui adanya kelebihan dan dominasi seseorang atas orang lain. Pemahaman itu merupakan intisari dari A. teori perjanjian, B. teori pemerintahan, C. teori politik, D. teori yuridis, atau E. teori kekuasaan. Jawabannya iya, yang benar adalah teori kekuasaan. Sehingga jawabannya adalah yang E ya. Kita lihat pembahasan. Teori kekuasaan yang bersifat fisik, yaitu yang kuatlah yang berkuasa. Nah, diingat-ingat ya teman-teman. Ajaran ini dianut oleh Machiavelli ya. Ini ya, dianut oleh ini. Oleh Machiavelli ya. Jadi jawaban yang benar adalah E, teori kekuasaan. Selanjutnya, sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip dasar dari sila ini adalah A. kebebasan beragama, B. kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, C. agama negara, D. adanya Tuhan yang berbeda-beda, atau E. teori kekuasaan. Jawabannya iya, jawabannya adalah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi jawabannya yang B. Kita lihat pembahasan. Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa
Pembahasannya, sila pertama menegaskan bahwa negara Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, namun tidak memaksakan agama tertentu sebagai agama negara. Selanjutnya, sepanjang sejarah Indonesia telah diselenggarakan pemilu sebanyak A 11 kali, B 12 kali, C 13 kali, D 8 kali, atau E 10 kali. Jawabannya adalah pemilu di Indonesia ya, sebanyak berapa kali? Ya, jawabannya yang C ya, sebanyak 13 kali. Kita lihat pembahasan. Pemilihan umum di Indonesia sampai dengan tahun 2024 telah diadakan sebanyak 13 kali, yaitu 55, 71, 77, 82, 87, 92, 97, 99, 2004, kemudian 2009, 14, 19, terakhir kemarin 2024. Sehingganya sebanyak 13 kali. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas mengatur rumah tangga daerahnya saat Indonesia baru merdeka adalah A. Komite Nasional Indonesia Daerah, B. Komite Nasional Indonesia Merdeka, C. Komite Nasional Perbantuan Daerah, D. Komite Daerah, atau E. Komite Daerah Perbantuan Nasional. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang benar adalah A. Kita lihat pembahasan ya. Kalau di pusat itu ada Komite Nasional Indonesia Pusat ya, atau KNIP. Untuk daerah dibentuklah Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNID. Jadi jawabannya adalah Komite Nasional Daerah atau A ya. Oke, selanjutnya. Negara yang mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia yang pertama kali adalah A. Jepang, B. India, C. Thailand, D. Amerika Serikat, atau E. Mesir. Jawabannya iya, jawabannya yang benar adalah yang E, teman-teman ya. Di negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka itu adalah negara Mesir ya. Di sini pembahasan pengakuan kedaulatan diawali oleh perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Mesir. Selanjutnya, nama Raja Kerajaan Ternate Tidore adalah sebagai berikut, kecuali. Nah, berarti yang bukan ya teman-teman ya, ada kecuali. A. Pangeran Nuku, B. Zainal Abidin, C. Sultan Babullah ya, D. Sultan Agung, atau E. Sultan Hairun. Jawabannya ya, jawabannya yang benar adalah yang D teman-teman ya. Jadi semua ini A, B, C ini semua Raja Ternate Tidore, yang bukan yang D. Kita lihat pembahasan. Nama Raja Kerajaan Ternate Tidore adalah 1. Zainal Abidin, kedua Sultan Babullah, ketiga Sultan Hairun, Pangeran Nuku, dan Sultan Mansur. Sehingga Sultan Agung bukan ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 3 tuntutan rakyat atau tritura disampaikan oleh A. Indisi partis ya. Kemudian B. Kami, C. Jong Celebes, atau D. 3 serangkai, atau E. Jong Java. Jawabannya adalah iya, jawabannya yang betul adalah kami ya. Kita lihat pembahasan. 3 tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI disampaikan oleh Tritura. Isinya bubarkan PKI dan ormasnya, perombakan kabinet Dwikora, dan turunkan harga sandang pangan. Sehingga jawabannya benar adalah kami atau B ya. Selanjutnya, APBN ditetapkan dengan persetujuan A. DPR, B. Presiden, C. MA, D. MPR, atau E. Kejaksaan Agung. Jawabannya iya, jawabannya adalah DPR ya teman-teman ya. Jadi APBN itu ditetapkan dengan persetujuan DPR. Kita lihat pembahasan. Anggaran pendapatan belanja negara atau disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun, yaitu Januari sampai 31 Desember ya. APBN perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Sehingganya jawabannya adalah yang DPR ya. Jelas di sini adalah disetujui oleh DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga jawabannya adalah A. Selanjutnya, Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa
berasal dari kerajaan. A. Singosari, B. Majapahit, C. Samudra Pasai, D. Kutai, atau E. Sriwijaya. Jawabannya adalah iya, betul. Jadi Gajah Mada itu berasal dari Majapahit ya. Kita lihat pembahasan. Gajah Mada merupakan seorang patih dari kerajaan yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk, yakni kerajaan Majapahit. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, bila presiden dan wakil presiden mangkat dalam waktu bersamaan, maka tugas kenegaraan digantikan oleh A. Ketua MPR, B. Menteri Dalam Negeri, C. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, D. Menteri Luar Negeri, atau E. Menteri Pertahanan. Jawabannya adalah iya, yang C ya. Pembahasan sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang 45, jika presiden, wakil presiden mangkat ya, atau berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, jadi pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selanjutnya, berikut ini yang merupakan tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah A. Memeriksa dan memutus permohonan di tingkat banding, B. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan yang belum memperoleh status hukum tetap, C. Memberikan nasihat kepada Presiden dalam pemberian dan penolakan abolisi, D. Menguji secara material terhadap peraturan perundang-undangan di atas undang-undang, atau E. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara. Jawabannya ya, jawabannya yang E teman-teman ya. Jawabannya adalah diminta ataupun tidak ya. Itu Mahkamah Agung atau MA dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara. Jadi jawabannya yang E. 20. Pemisahan kekuasaan pada 3 lembaga yang berbeda, legislatif, yudikatif, eksekutif, disebut A. Trias politica, B. Triumvirat, C. Magnum opus, D. Monarki, atau E. Tirani. Jawabannya ya, jawabannya adalah trias politica. Kita lihat pembahasan. Pemisahan kekuasaan pada 3 lembaga yang berbeda, legislatif, yudikatif, dan eksekutif disebut trias politica ya. Jadi trias politica jawabannya A. Selanjutnya, Sumpah Pemuda dianggap sebagai titik awal perjuangan nasionalisme di Indonesia. Sumpah Pemuda adalah kesepakatan yang dibuat pada Kongres Pemuda II yang diketuai oleh A. Soekarno, B. Ki Hajar Dewantoro, C. W.R. Supratman, D. Muhammad Yamin, atau E. Sugondo Joyo Puspito. Jawabannya ya, jawabannya yang E. Jadi tokoh selaku ketua pada Kongres Pemuda II adalah Sugondo Joyo Puspito dengan Joko Marsaid sebagai wakil ketua. Jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Selanjutnya, berikut ini yang bukan termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. A. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. B. Menggunakan akal dan pikiran sehat dalam ketika memberi usulan dan ketika mengambil keputusan. C. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa terkecuali. D. Setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari, baik kepada Tuhan maupun orang lain. E. Setiap keputusan yang diambil berdasarkan dengan penetapan tanpa dimusyawarahkan sebelumnya. Jawabannya ya, jawabannya yang E teman-teman ya. Kita lihat ini, lihat pembahasan ya. Sila keempat itu mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Tetapi ketika dilakukan musyawarah juga harus mengutamakan kepentingan bersama ya. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E, yang bukan. Nah, yang bukan itu yang E. Ini penetapan tanpa dimusyawarahkan ya. Jadi ada kata tanpa dimusyawarahkan. Sehingga yang benar, yang bukan itulah yang E. Selanjutnya, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini kecuali ya. A. Pengabdian warga negara sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela. B. Pengabdian sesuai dengan profesi yang dipilih. C. Melakukan pendidikan kewarganegaraan. D. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib untuk setiap warga negara. Atau E. Pelatihan dasar kemiliteran usia dini untuk setiap warga negara. Jawabannya adalah jawabannya benar adalah yang E teman-teman ya. Jadi yang bukan usia dini ya. Jadi kalau kita lihat
Pembahasan keikutsertaan warga negara sebagai upaya terhadap bela negara diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan berikut. Pertama, pendidikan kewarganegaraan ya, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian warga negara sebagai prajurit TNI atau Tentara Nasional Indonesia secara sukarela, pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi yang bukan atau kecuali adalah yang E. Selanjutnya, semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada A. Lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi. B. Masyarakat pribumi belum tertarik terhadap pendidikan. C. Kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk terpelajar. D. Pendidikan kolonial tidak tergantung pada masyarakat pribumi. E. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Jawabannya ya, jawabannya yang E, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan ya. Pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan RI yang digawangi oleh kolonial Belanda sangat terbatas dan berlatar belakang barat, sehingga kesesuaian terhadap nilai dan norma luhur masyarakat Indonesia terbatas pada ilmu barat. Jadi jelas ya, corak pendidikan nasional kita berlatar belakang barat dan terbatas. Jawabannya E. Selanjutnya, hadirnya kehidupan masyarakat saat ini dipelopori oleh sejarah pergerakan nasional Indonesia yang dilakukan oleh A. Para kiai, B. Kaum terpelajar, C. Masyarakat pribumi, D. Pedagang, atau E. Kaum ulama tumenggung dan tumenggung ya. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah kaum terpelajar ya, atau yang B. Kita lihat pembahasan. Hadirnya pergerakan nasional untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan semangat nasionalisme dipelopori oleh kaum terpelajar ya dan profesional. Hal ini ditujukan dengan perubahan cara memperjuangkan kemerdekaan dengan cara organisasi berskala nasional. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B, yaitu kaum terpelajar. Nah, demikian teman-teman ya. Ini soal terakhir 25. Kita lihat. Nah, sudah tidak ada lagi. Demikian bentuk-bentuk soal tes wawasan kebangsaan ya, atau TWK, SKD untuk CPNS ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita simulasikan tadi, sudah kita lakukan latihan, itu menambah wawasan teman-teman, menambah pengetahuan, sehingga saat ujian nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Dan pada akhirnya teman-teman, jangan lupa semangat belajar dan terus belajar agar hasilnya bisa sesuai dengan harapan. Pada akhirnya, hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses, dan sampai jumpa di simulasi soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.